Namanya Robitoh Syekh. Robato artinya ikatan. Robitoh, saya mengikatkan diri dengan guru, dengan Syekh. Bukan mengingat guru, mengingat Allah Ta'ala. Kenapa dihadirkan guru? Supaya lebih khusyuk, lebih takut. Murid-murid, hati-hati ya. Ini saya sebelum keluar lokal. Ini lokal. Saya mau pergi ke kantor sebentar. Ini ujian. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, awas. Walaupun saya pergi ke kantor, tapi sesungguhnya saya ada di sini. Saya mau nakut-nakuti murid saya. Waktu mereka mau mencontek, dibayangkannya wajah Ustaz Somad. Tak jadi mencontek. Jadi bukan guru itu yang diingat. Yang tak boleh itu, ini foto guru. Dipajang di muka. Allahu Akbar. Nah, itu tak boleh. Jadi jangan menghukum dari luar. Dia tak tahu tuajuh. Bukan zikir mengingat guru, yang diingat itu Allah. Tapi dia bagaimana supaya hatinya itu khusyuk, takut kepada Allah. Maka dia bertawassul, berwasilah. Rabitoh Syekh namanya. Mengikatkan diri dengan guru. Nah, itu dipahami dengan baik. Kalau bertuhan kepada guru, kafir dia. Jangan menyembah kepada guru. Yang disembah itu Allah SWT. Tapi orang kalau ingat gurunya, ingat dia kepada Allah. Kun ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah. Kalau kau tak bisa sama Allah, hendaklah kau selalu bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah. Kami waktu pergi ke Makkah, pergi ke rumah Sayyid Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Makkah. Salat maghrib kami di rumahnya, di masjid besar. Habis itu menengok sorbannya, wajahnya mengangulah. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar. Menengok wajahnya mengingat Allah. Ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Itulah guru mursyid itu. Tapi ada pula orang yang ketika kita lihat wajahnya, ingat kita proposal. Bukan itu yang mursyid itu. Maka kata ulama, kun ma'allah. Hendaklah kau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah. Kalau kau tak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah. Kau bersama dengan orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah, maka dia membimbing engkau. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Mursyid, jalan penunjuk dalam berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu dengan baik. Jadi rupanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tadi saya jumpa tahun 2000. Saya ingin betul lah belajar sama dia, tapi saya pula tak di Makkah, saya di Mesir. Alhamdulillah 2017 salah satu dari putra tanah kelahiran kepenuhan akan belajar ke Makkah, persis dengan keinginan saya, dengan di rumah Muhammad Alawi Al-Maliki. Habib Muhammad Alawi Al-Maliki sudah meninggal, sekarang anaknya namanya Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Majelisnya di Rusaifah di Makkah. Insyaallah akhi Fadli akan berangkat ke Makkah belajar. Maka waktu beliau jumpa saya beberapa hari yang lalu, Ustaz Somad, saya akan berangkat ke mana? Ke Makkah. Belajar di mana? Di majlis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Masya Allah, aku tak sampai ke sana, tapi engkau sampai wahai anak anda adinda. Senang hati saya, bukan main. Sampai. Maka saya pesan, belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar ini. Nanti kita bangun Riau ini. Kalau umur saya panjang kita bersama. Kalau aku mati duluan, niatku sudah sampai insyaAllah. Ini. Bagaimana mencari guru tarekat yang benar menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Cari yang mengerti syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Sejalan dia. Kalau hanya sekedar eling saja. Saya dibawa kaji pengajian dulu ada pengajian tuan-tuan mursyid. Belum ada lagi yang tak sholat. Tengok zahirnya, sholat dia, beribadah dia. Ini ada insya Allah di tempat kita. Tapi di tempat lain banyak yang tak sholat. Kata dia cukup pejam mata, eling, dia sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ini tak bisa.
Saya melihat tuan-tuan mursyid, tuan-tuan guru kita di Rokan Hulu, semuanya masih berpegang kepada syariat. Tak ada yang meninggalkan syariat. Oleh sebab itu, kita punya silsilah. Ada silsilah tarekatnya sampai kemana. Rokan Hulu ini dari 3 jalur. Bahauddin Naqsabandi, turun ke bawah sampai Syekh Sulaiman Zuhdi, turun sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Bahauddin Naqsabandi, turun sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun ke Buya Alaidin, Saran Kabun. Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi turun ke Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi satu lagi ke Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim. Itulah yang di kumpulan. Hanya Rokan Hulu itu jalur-jalurnya. Adapun yang tak bersilsilah tak bisa. Kau dapat ini dari mana? Aku langsung ke Nabi Muhammad. Oh, tak bisa. Mesti ada silsilah guru. Itu namanya ta'riqat mu'tabarah yang diakui. Bagaimana cara rabithah yang benar sebelum melakukan zikir? Jangan tanya sama saya. Saya tidak Syekh Mursyid. Kalau mau bertanya tentang bagaimana rabithah, tanya kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid di Rokan Hulu, oh banyak. Ada Syekh Mursyid kita di Kepenuhan, ada Syekh Mursyid Wan Nurdin, ada Syekh Mursyid Buya Alaidin, ada Syekh Mursyid Syekh Umar. Tanya bagaimana rabithah ke mereka. Ada sekelompok atau aliran yang tak mau sholat berjamaah masjid atau di musola bagi laki-laki dengan alasan imam tak satu tarekat dengannya. Tarekat itu metode. Tariqat artinya metode, cara. Bagaimana cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Cara berzikirnya begini. Disusun oleh diriwayatkan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqat Naqsabandiyah. Disusun diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya Tariqat Syaziliyah. Disusun oleh Syekh Abdullah Sattari, namanya Tariqat Sattariyah. Disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya Tariqat Syaziliyah. Syaziliyah, Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, Sattariyah, Abdullah Sattari, Bahauddin Naqsabandiyah, semuanya nanti akan berjumpa pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercabang di ujung, tapi tetap berakar, akar tunggal di pangkal, semuanya pokok pangkalnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.